Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terhormat kepada Ibu dosen Rosdianawati Soekono MPD dan teman-teman Prodi PGSD Universitas Trilogi. Good morning, ladies and gentlemen. Saya teringat dengan ucapan Presiden ke-32 Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt, yang bunyinya, "There is nothing to fear but the fear itself." Saya mengartikan, tidak ada yang perlu ditakuti selain rasa takut itu sendiri. Rasa takut adalah ciptaan kita sendiri. Kita tahu datangnya dari mana dan kita tahu bagaimana mengatasinya, cuman kita gak mampu melaksanakannya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan konsep dasar bimbingan dan konseling pendidikan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bimbingan dan konseling pendidikan? Bimbingan dan konseling pendidikan adalah sebuah layanan kepada peserta didik atau siswa dasar untuk memberikan arahan, bimbingan dan pendampingan maupun bantuan kepada peserta didik supaya lebih memahami dirinya mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Di sini ada tujuan umum bimbingan dan konseling pendidikan, yaitu mewujudkan peserta didik yang cerdas, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, punya rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, serta membantu peserta didik dalam mencapai tugas perkembangannya dengan optimal yang meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Adapun tujuan utama dari bimbingan dan konseling pendidikan, yang pertama, membantu peserta didik mengembangkan potensi diri secara optimal sesuai dengan tahapan dan tugas perkembangannya serta kemampuan yang dimilikinya seperti bakat, minat, dan perencanaan di masa depan. Nah, yang kedua, menghadapi hambatan dan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik atau siswa sehingga dapat meningkatkan keterampilan untuk menghadapi situasi dan tuntunan yang baru. Yang ketiga, meningkatkan hubungan interpersonal agar peserta didik bisa menyesuaikan diri dengan baik dan mampu menilai dirinya dengan objektif. Nah, untuk selanjutnya, di sini ada 5 fungsi bimbingan dan konseling pendidikan. Bimbingan dan konseling berfungsi sebagai pemberi layanan kepada peserta didik atau siswa. Masing-masing peserta didik dapat berkembang secara optimal sehingga menjadi pribadi yang utuh dan mandiri. Adapun fungsi-fungsi bimbingan konseling adalah berikut. Nah, untuk yang pertama di sini ada fungsi pemahaman. Melalui bimbingan konseling, peserta didik akan dibantu untuk lebih memahami siapa dan bagaimana dirinya sehingga dapat mengenali potensinya maupun lingkungan dan ditempati sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri. Nah, untuk yang kedua ada fungsi pemeliharaan dan perkembangan. Bimbingan konseling membantu peserta didik untuk bisa mengembangkan apa yang menjadi potensi dirinya sehingga bisa bermanfaat bagi perencanaan apa yang menjadi potensi dirinya sehingga bisa bermanfaat bagi perencanaan di masa depannya. Di dalam menjalankan fungsi pengembangan guru atau konselor, memberikan layanan bimbingan konseling melalui bimbingan yang sistematis, terus menerus berkelanjutan dan fasilitas yang mendukung, serta menciptakan lingkungan yang kondusif. Nah, yang ketiga ada fungsi preventif atau pencegahan, yaitu memberikan antisipasi terhadap beragam permasalahan yang mungkin menjadi yang dialami oleh peserta didik, kemudian melakukan upaya untuk mencegahannya. Yang keempat ada fungsi pengentasan. Melalui fungsi pengentasan ini pelayanan bimbingan dan konseling akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahan yang dialami oleh peserta didik. Pelayanan bimbingan konseling berusaha membantu memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik, baik dalam sifatnya, jenisnya maupun bentuknya. Dan yang terakhir ada fungsi advokasi. Fungsi advokasi yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan teradvokasi atau pembelaan terhadap peserta didik dalam rangka upaya pengembangan seluruh potensi secara optimal. Alhamdulillah kita sudah belajar banyak hal tentang konsep dasar bimbingan dan konseling pendidikan.
ada quotes yang pernah saya dengar bahwa satu peluru hanya bisa melubangi satu kepala, tapi satu kata-kata kita bisa melubangi jutaan kepala. So, kita perlu bijak dalam mengatur kata-kata yang kita keluarkan di tengah presentasinya kita. Sekian, nama saya Haris, pamit undur diri dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.